Ya, kita lanjutkan diskusi kita cukup menarik nih. Makin menarik, makin rumit juga nampaknya. Pak Arianto, ini sebenarnya menambah beban penyidik tidak sih banyak pertanyaan ini? Enggak, kalau saya. Dari awal saya katakan ya, penyidik itu tidak ada beban untuk apa, kok desak-desak dari gini-gini. Dia penyidik itu cuma mencari bahan bukti, kalau ada kemudian pasti disita yang dibutuhkan. Dan itu kalau tadi skripsi tadinya ada kemudian nggak ada itu saya yakin pasti sudah disita. Ya. Satu angkatan untuk kepentingan perkara ya disita karena itu kan barang bukti. Barang bukti itu nanti akan ditunjukkan di persidangan semua yang disita gitu. Terus kemudian tadi kalau skripsi apa banyak itu kalau ternyata nggak ada semua itu. Ya mungkin saja karena saya dengar itu barang buktinya itu ada 500. Wih. Tapi itu akan kembali lagi kan nanti at the end kan pada. Iya, kalau barang bukti itu nanti pasti akan tergantung dari putusan hakim. Hakim apakah dimusnahkan atau kembalikan. Tapi kalau hitungan saya mungkin dimusnahkan, Pak. Ya, skripsi dimusnahkan. Enggak, kalau barang bukti saya belum selesai dipotong. Tenang, barang bukti narkoba, Pak. Oh ya, setuju Pak Arianto. Jadi itu yang namanya barang bukti itu terserah hakim putusannya, dikembalikan pada yang bersangkutan, dimusnahkan atau disimpan kembali di tempat asalnya. Oh, bisa dimusnahkan tuh bisa ya? Kalau barang bukti narkoba, ya dihapuskan itu tadi. Fadil, tolong. Saya belum pernah seumur hidup loh mendengarkan ada skripsi dimusnahkan. Jangan ya Pak, ya, saya kan hanya mengkonfirmasi ke Pak Arianto. Pak Arianto bilang enggak. Makanya saya ngomong gini apa, yang namanya barang bukti itu nanti akan dimusnahkan atau dikembalikan atau yang bersangkutan itu tergantung hakim itu. Boleh nggak saya nanya ke Pak Arianto? Pernah nggak dalam penanganan yang Pak Arianto yang serupa ya dengan ini Pak Arianto? Kan stigma publik itu macam-macam Pak Arianto. Artinya gini, ketika dikembalikan itu yakin nggak itu masih sama? Otentik dan publik bisa aja prasangka itu boleh aja hak dia. Tapi nggak akan mungkin seorang penyidik akan kolusi kayak gitu tuh sehingga ini kan apa sangkaan yang disampaikan itu kan semua seakan-akan kita itu penyidik sudah dikuasai oleh Pak Jokowi sehingga semua untuk penyelamat Pak Jokowi kan gitu. Itu yang terjadi. Tapi ya enggak, kalau saya pribadi itu kayak gitu tuh nggak akan mungkin. Percuma kita diangkat sebagai penyidik dipercaya oleh negara gitu. Apalagi itu manipulasi ya. Sedangkan kita tidak melakukan apa yang harus saja itu sudah melanggar itu ada sanksinya. Gitu loh. Misalkan salah manggil persyaratan itu kan cuma kesalahan ringan itu. Itu juga ada sanksinya. Apalagi kalau sampai kolusi kayak gini ini. Gitu. Oke, Mas Ahmad, terfikirkan nggak sih Mas Ahmad ingin segera ini semua segera selesai gitu misalnya? Kan pernah bilang pengen cepat selesai ini gitu kan? Buktikan saja. Sebelumnya kan kita harus bedakan ya antara norma dengan penerapan norma pada realita. Kalau kita bicara norma, sebenarnya nggak ada masalah bagi kita semua karena normanya baik. Soal tentang barang bukti dimusnahkan itu kan norma. Misalkan narkoba, perintahnya dimusnahkan itu kan norma. Tapi realita yang penuh anomali di negeri kita kan juga menjadi perhatian kita. Misalkan ada narkoba, barang buktinya justru dijual lagi oleh oknum penyidik, oknum jaksa, itu kan banyak terjadi begitu. Jadi kita harus kaitkan dua hal antara norma dengan problem penerapan norma yang hari ini menjadi anomali. Nah, kita kembali ke masalah ijazah. Ijazah ini kan ada dua pendekatan sebenarnya. Pertama litigasi memang ujungnya di persidangan, yang kedua non litigasi yang secara subjektif sebenarnya pemilik ijazah, yakni Saudara Joko Widodo, bisa secara subjektif untuk menunjukkan ijazahnya agar perdebatan publik ini selesai, anak bangsa kembali bersatu. Karena kalau alasannya tidak ada kewenangan orang-orang itu meminta ijazah saja, tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan ijazah, saya balikkan. Tidak ada pelanggaran hukum satupun pasal konstitusi yang dilanggar oleh Saudara Joko Widodo kalau dia menunjukkan ijazahnya. Akan menunjukkan di persidangan, artinya itu tidak bisa merubah pendirian begitu. Maksud saya artinya subjektivitas ingin lama atau tidak kan kembali kepada Saudara Joko Widodo. Bukan kembali kepada Saudara Roy. Kalau dia mengambil langkah subjektif tanpa kemudian ya berdalih nanti di pengadilan dan sebenarnya menunjukkan ijazah itu juga bukan pelanggaran hukum, bahkan dia akan menjadi sosok yang dianggap pahlawan, negarawan, yang melerai pertengkaran anak bangsa. Ini juga baik buat kita, gak ada masalah. Jadi jangan dianggap problem yang panjang itu bermula dari posisi klien kami. Nah, kalau kita kembalikan soal pemanggilan tadi, tafsiran dari penyidik menurut hemat kami bisa memahami dan alasan kami patut. Kenapa? Sudah ada komunikasi dari penyidik untuk bertanya kepada kami. Anda berhadapan langsung kemarin. Iya, kepada kami melalui tim kami, kapan Pak kira-kira pencalonan ulangnya? Kami hanya baru kasih kisi-kisi setelah 17 tentang waktu fixnya. Tentu kami tidak bisa jawab, harus kami
musyawarahkan, rapatkan dulu dengan klien-klien sesuai dengan jadwal yang akan di-arrange ulang. Karena kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu pemanggilan yang beruntun begitu loh. Dan saya mau konfirmasi juga tidak semua kemudian tidak bisa hadir. Insya Allah hari Rabu itu untuk Pak Abraham Samad akan hadir dan akan kami dampingi. Rabu besok ya? Ya, besok. Kalau hari ini kan nggak ada, Senin nggak ada, Kamis nggak ada, khusus Rabu besok hadir karena memang beliau nggak ada agenda. Gitu. Ini menarik, Chief. Saya mau tanya nih dari penjelasannya Ahmad Kozudin ini, artinya begini. Kita kan tahu ya, hukum itu kan di atas segala-galanya, bukan ya? Iya. Iya kan? Apakah boleh gitu bernegosiasi dengan penyidik gitu? Penyidik ini kan pegangannya hukum pasti kan? KUHP, KUHAP dan lain sebagainya gitu. Dengan alasan-alasan ini bisa dipertimbangkan ini gitu. Saya hanya berani bicara aspek komunikasinya. Tadi sudah disampaikan tatanan hukumnya dalam konteks penyidik dan lain-lain. Yang pertama saya percaya masih sangat banyak penyidik yang baik, masih sangat banyak orang para dosen dan orang-orang baik di kampus-kampus lah ya. Kita masih percaya lah. GM di mana-mana pun. Nah, tapi yang ketiga menyangkut yang tadi kan ada dua pihak. Yang satu teman-teman penyidik, yang kedua yang dipanggil. Masing-masing kan punya agenda. Sebetulnya yang paling aman itu adalah kalau tahu agenda satu sama lain. Apapun agenda itu kan hukum adalah tetap tetap yang memberikan kan tetap panggilan. Yang satu kan tugasnya memanggil sesuai dengan tatanan hukum yang ada untuk melanjutkan penyidikan. Sementara yang lain kan tugasnya menyampaikan, Pak saya lagi bedah buku, saya lagi mau 17-an misalnya. Ini dengan gembira loh ini loh ya. Gembira. Jadi ya, maksud saya penyidik juga harus gembira juga. Ini kan kasus Gaudeamus Igitur ini. Jadi penyidik juga gembira, teman-teman ini juga gembira menyampaikan, Pak, saya nggak bisa datang kalau besok, hari ini, karena saya lagi ada bedah buku. Misalnya. Khusus yang Rabu besok datang, Pak Abraham besok Samad. ada yang datang. Jadi nggak apa-apa, semua gembira aja. Karena ini sekali lagi kasus Gaudeamus Igitur. Karena begini, ada yang kemudian beranggapan juga, kan kasus ini kan apalagi panggilan hukum kan seharusnya menjadi prioritas begitu. Ada yang bilang bahwa kok nampaknya kubu Roy CS ini kok menganggap ini sepele begitu kan, bisa diartikan seperti itu kan? Bisa, sama-sama bisa diartikan seperti itu, bisa juga diartikan, dan ini memang sudah terlanjur membuat janji. Dengan begitu banyak orang yang datang, ya kan? Kan mana yang lebih dulu dong? Orang sudah buat janji, orang sudah banyak datang, lalu mereka mengajukan permohonan mungkin ya, atau menyatakan informasi kepada penyidik bahwa nggak bisa datang besok. Lalu Pak Arianto, itu kalau misalnya dia menyampaikan gitu, bisa dijawab secara positif, bisa tidak kan? Bisa dianggap penting, bisa enggak gitu. Oh ya memang penting. Kalau ke rumah sakit, dirawat, dibantarkan, itu kan lain. Tapi misalnya nanti disampaikan jawaban, enggak. Itu sudah dianggap panggilan pertama, panggilan kedua gitu ya Pak Arianto. Ada tahap-tahapannya. Tapi yang mau saya katakan sekali lagi, mudah-mudahan ini kasus Gaudeamus Igitur, semua gembira aja. Penyidik manggil, oh dia lagi lagi bedah buku. Oh bagus dong bedah buku, gak apa-apa. Nanti kita panggil lagi gitu kan. Semua gembira aja. Apa sih yang mau disembunyikan dari kasus ini? Misalnya nih ya, skripsi. Nanti sekarang lagi dikumpulkan, lagi diteliti. 500 ya barang bukti. 500. Barang bukti enggak dong, satu angkatan enggak 500. Barang buktinya 500 kan? Barang bukti. Kalau skripsi jangan langsung terframingkan ke satu angkatan 500. 500 barang bukti. Oke. Kalau skripsi berapa satu angkatan? Paling 80-an waktu itu. Nah, ya kan nggak hanya itu barang bukti kan? Iya, enggak. Kalau saya yang penting itu skripsi kalau menurut saya. Karena skripsi mengantarkan orang secara layak untuk dapat penyidik juga pasti paham itu. Paham. Karena itu tadi saya khawatir kalau skripsi Anda yang mancing-mancing lo tadi. Enggak, saya dimusnahkan. Saya belum pernah lagi mancing. saya belum pernah dengar loh ada skripsi dimusnahkan, atau nanti kan sampai ke meja hakim di persidangan. Sudah dibantah enggak? Ya nanti kalau narkoba jangan dipancing lagi. Enggak. Kita sama-sama nggak mancing, kita sama-sama gembira bahwa kalau narkoba bisa dimusnahkan. Tapi kalau skripsi enggak. Di persidangan kan kita bisa lihat ya. Apakah benar juga boleh hanya pakai tahun atau yang lain ternyata ada tanggal. Nah itu kan menarik. Sesudah itu kita kembalikan ke perpustakaan dengan gembira. Chief, terpikirkah oleh Chief juga gitu ya, alasan tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad ini kan sampai dengan HUT kemerdekaan. Mungkin jangan-jangan mereka sudah berpikir nih, jangan sampai kemerdekaan saya direnggut nih. Nanti Chief ya, usai jeda. Gembira loh ini. Sampai dengan HUT kemerdekaan. Yang sudah terpidana aja sih.